Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 angkatan 15 akan menjelaskan tentang isu global yang bertemakan COVID-19. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rizky Fauzia Ulfa, Ganisa Gunawan Pribadi, dan Amiyati Nur Fatimah. Kami adalah peserta Latsar CPNS PPSDM tahun 2021. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Penyakit coronavirus disease 19 atau COVID-19 adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Nama lain dari penyakit ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai munculnya isu atau masalah akibat adanya pandemi COVID-19 menggunakan metode pentahelix. Adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan, tetapi juga berdampak pada segala sisi aspek kehidupan. Jika kita menggunakan analisis metode pentahelix, wabah ini berdampak pada sisi pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat, akademis, juga media. Dari segi pemerintah, wabah COVID-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian negara. Tentu saja hal ini berkaitan dengan sisi masyarakat dan pelaku bisnis. Dengan diberlakukannya PPKM, tidak sedikit pelaku bisnis yang mengalami penurunan omset, sehingga harus mengurangi jumlah pekerja, bahkan tidak sedikit banyak industri-industri yang gulung tikar. Hal ini menyebabkan banyak sekali pengangguran. Tentu saja ini akan berdampak pada daya beli masyarakat. Selanjutnya dilihat dari segi akademis. Adanya pandemi COVID-19 ini tentu saja akan menghambat kegiatan proses belajar mengajar. Sekarang proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Pembelajaran secara daring tidak bisa optimal karena dalam prosesnya muncul kendala-kendala, mulai dari keterbatasan kuota, jaringan internet yang tidak stabil, sampai ketidakmampuan peserta didik untuk memiliki HP maupun komputer. Yang terakhir dari sisi media. Dengan adanya media, pemberitaan mengenai COVID-19 lebih cepat sampai kepada masyarakat. Dari media ini, kemudian masyarakat bisa mengamati sejauh mana pandemi COVID-19 ini berdampak pada kehidupan masyarakat. Dari pemaparan di atas, sekarang kita bisa menyimpulkan isu atau masalah yang muncul akibat adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, isu yang muncul adalah berkaitan dengan protokol kesehatan yang belum ketat. Yang kedua, vaksinasi yang belum merata. Yang ketiga, meningkatnya angka kematian akibat adanya COVID-19. Yang keempat, menurunnya daya beli masyarakat akibat diberlakukannya PPKM. Dan yang terakhir, kegiatan proses pembelajaran jarak jauh yang kurang optimal. Selanjutnya, kita akan membahas metode USG atau analisis urgensi, seriousness, growth. Metode analisis USG adalah salah satu metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Kami sudah memilih ada 5 isu atau masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada vaksinasi yang belum merata di masyarakat. Nilai urgensinya 4, seriousness-nya 5, growth-nya 4, maka totalnya 13. Lanjut di nomor yang kedua,
isu masalah tentang protokol kesehatan yang belum ketat dengan nilai urgensi 4, nilai seriousness 4, nilai growth 3 dengan total 11. Lalu yang ketiga, ekonomi masyarakat menurun akibat PPKM dengan nilai urgensi 3, nilai seriousness 3, dan nilai growth 4 dengan total 10. Lanjut, yang keempat yaitu proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kurang efektif dengan nilai urgensi 3, nilai seriousness 4, growth-nya 4, dan totalnya 11. Yang kelima yaitu meningkatnya angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19 dengan nilai urgensi 4, nilai seriousness 5, nilai growth 4, dan totalnya 13. Saya akan membahas mengenai permasalahan dalam penanganan COVID-19. Di antara terdapat beberapa pokok permasalahan, antara lain ketidaksiapan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi. Sebagai contoh, ketidaksiapan dalam ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan belum tersedia dengan baik. Kemudian masalah berikutnya, kurangnya kesadaran dan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang berperilaku acuh tak acuh ketika beraktivitas dengan tidak peduli dengan protokol kesehatan. Kemudian, belum menyeluruhnya kegiatan vaksinasi. Untuk problem solving dari masalah-masalah tersebut, akan saya sampaikan bahwa belum ada jalan keluar lain yang efektif dalam menangani corona selain sinergitas antara masyarakat dengan seluruh komponen bangsa untuk tetap melakukan penguatan terhadap protokol 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jika ini semua dapat dilakukan secara bersinergi, maka pandemi akan cepat selesai. Di samping itu, harus adanya pemenuhan kebutuhan akan vaksin oleh pemerintah. Harus ada upaya konkret oleh pemerintah dalam upaya-upaya untuk mengejar ketersediaan vaksin.